pemirsa, pendengar dan pemirsa Radio On Air TV. Pagi ini kami berada di BLK Kabupaten Kediri. Dan di belakang kami ini ada audiensi yang akan dilakukan oleh Aspera dari Kabupaten Kediri. Nah, bagaimana peliputannya? Yuk kita ikuti tayangan berikut ini. Aliansi Pekerja Buruh Kediri Raya menggelar aksi di depan kantor pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans, Jawa Timur yang berada di area kantor BLK Kabupaten Kediri, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024 siang. Mereka mengkritisi pelanggaran-pelanggaran perusahaan terhadap buruh. Koordinator aksi, Hari Budianto mengungkapkan berdasarkan pengaduan yang diterima oleh sejumlah buruh di Kediri, dia menemukan bentuk pelanggaran normatif yang sering terjadi di sebuah perusahaan, di mana masih banyak buruh yang hanya menerima upah di bawah UMK upah minimum kabupaten kota. Selain itu ada pula pelanggaran jam kerja, jam lembur dan upah lembur. Ada juga sistem kontrak yang berkepanjangan. Jika lebih dari 5 tahun maka harus mengajukan surat lamaran baru. Tidak adanya peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama PKB. Juga tidak diikutkan program JKN. Beberapa dari mereka juga mengalami PHK secara sepihak dan besaran pesangon yang tidak sesuai dengan perundangan. Menurutnya, berdasarkan Permenaker Nomor 02 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, Bab 2 Pasal 5 dan Pasal 6, selaku pengawas tenaga kerja wilayah Kediri, mereka ingin mendapatkan penjelasan mengenai program kerja pengawas tenaga. Atas adanya berbagai bentuk pelanggaran tersebut, anggota aliansi telah mencoba berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait. Tertuang dalam deklarasi bersama Mei 2023 tahun kemarin, ditandatangani oleh berbagai pihak, dan sangatlah disayangkan bahwa kesepakatan tersebut ternyata tidak memiliki kekuatan untuk memaksa pihak manajemen perusahaan untuk mematuhi aturan normatif ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan pasal 178 Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan yang kemudian dimanifestasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi, menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu, para buruh meminta agar pengawas Disnakertrans Provinsi turun melakukan pengawasan dan mendatangi perusahaan di wilayah Kabupaten Kediri yang melakukan pelanggaran. Jika tidak ada respon, Hari mengaku akan kembali menggelar aksi dengan lebih banyak massa buruh. Mas, bisa dijelaskan aspirasi dari teman-teman dari Ampera di pengawas Disnaker seperti apa ini? Aspera ya. Aspera. Jadi harapan kita Kediri jadi lebih baik, Dinas Pengawasan Kabupaten Kediri lebih bekerja secara optimal, lebih proaktif melakukan pengawasan, penindakan di perusahaan-perusahaan yang terindikasi atau diduga melakukan pelanggaran normatif. Harapan kita seperti itu. Tadi ada berapa tuntutan dari teman-teman Aspera? Ya, kita tuntutannya cuma beberapa saja. Artinya pengaduan-pengaduan teman-teman di lapangan juga minta diakomodasi oleh pengawas. Selain kita menuntut pengawas untuk lebih proaktif di lapangan, kita juga berharap ini jadi momen bersama untuk memperbaiki kinerja pengawas di Kabupaten Kediri, seperti itu. Kalau untuk tadi kesepakatannya seperti apa? Kesepakatannya, jadi pihak pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Kediri Kota akan memberikan data kepada kita terkait jumlah perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kediri dan perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan aturan normatif serta perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan aturan normatif maupun yang sudah menjalankan aturan normatif. Kita akan diberikan datanya paling lambat akhir bulan Juli ini 2024. Kalau untuk perusahaan yang melakukan pelanggaran normatif, kalau di
Aspera sendiri ada berapa sih? Sesuai data dari Aspera, ada banyak pelanggaran di perusahaan dan perusahaannya juga banyak sekali yang melakukan pelanggaran normatif, dan kita akan lakukan pengaduan secara bertahap, baik secara hukum, jalur litigasi, maupun kita laporkan ke pengawas kabupaten atau kota Kediri. Kalau untuk itu problemnya sendiri seperti apa? Kebanyakan itu normatif seperti mungkin upahnya ataupun apa gitu. Ya, problemnya karena di Kabupaten Kediri ini masih banyak pelanggaran, terutama karyawan-karyawan yang masih digaji di bawah UMK. Kemudian ada karyawan itu yang di PHK tanpa pesangon. Ada juga yang pengalian kerja yang harusnya tidak boleh itu terjadi. Yaitu masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, terus kelebihan jam kerja, uang lembur yang tidak dibayarkan, terus ada yang kecelakaan kerja malah dapat surat peringatan. Ya, macam-macam pelanggarannya banyak sekali di Kediri. Sementara itu, Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Subkorwil Kediri, Budi Sidarta mengakui sepanjang pertengahan tahun 2024 ini masih 10 laporan yang masuk. Dengan aksi ini, ia akan melakukan koordinasi bersama perusahaan terkait tindak lanjut dari aspirasi para buruh. Memang ada mekanisme SOP dan kami sifatnya menindaklanjuti aduan dari buruh yang masuk. Nah, artinya hari ini kan ASN ya, asosiasi sebenarnya pemerhati pekerja, menyampaikan ya terkait dengan pengajiannya di Kabupaten Kediri. Kita menyampaikan apa ya pengaduan yang ada di Kabupaten Kediri terkait dengan pengajian. Artinya kita juga menyambut mereka apa yang menjadi tujuan mereka, tujuan apa yang mereka ingin sampaikan terkait dengan hal yang kurang pas, terjadinya pelanggaran normatif di perusahaan dan sebagainya disampaikan. Dan kita menyambutnya sebagai kritik juga bagi kami untuk memperbaiki. Istilahnya kita kan juga kerjasama juga ya, istilahnya ada pengaduan dan sebagainya, ada mekanisme yang harus kita patuhi. Makanya kita sudah menyambut dengan baik apa yang disampaikan oleh Aspera, dan kita akan lebih proaktif lagi terkait dengan penindakan dan sebagainya terkait dengan pelanggaran itu ya. Mekanisme dari pengawasan itu ada pengaduan juga. Jadi kita harus ada pengaduan juga, tapi juga kita juga akan melakukan pembinaan ke perusahaan. Jadi akan lebih mudah juga kita akan memeriksa perusahaan ketika juga ada pengaduan. Jadi mekanismenya harus ada pengaduan, siapakah yang mengadu, bekerja di mana dan sebagainya. Ini harus jelas mekanismenya. Kalau sejauh ini ada berapa untuk terkait dengan pengaduan di tahun 2024 sendiri? Kalau yang masuk di pengawas yang masuk di tahun ini sampai saat ini ya, yang di Kap Kota ya kurang lebih ada 10-an. Rata-rata permasalahan apa itu? Permasalahan yang terkait dengan penahanan ijazah, kemudian ada pesangon dan sebagainya juga kita akan selesaikan. Nama lengkapnya Bapak? Saya Budi Sidarta, selaku Ketua Koordinator Subkorwil Kediri. Nah pemirsa, kita sekarang lagi di depan ruangan audiensi dengan pengawas Ketaker antara Aspera. Mereka akan berdiskusi mengenai hal-hal yang mau disampaikan oleh Aspera. Nanti kita akan beritahukan ke pemirsa hasilnya seperti apa. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ya.